Ini adalah sesi ramalan akhir bulan untuk zodiak Pisces di bulan November tahun 2020. Kartu kita shuffle dulu. Kita akan menggunakan kartu Tarot de la Nuit untuk sesi ramalan akhir bulan zodiak Pisces di bulan November tahun 2020. Kita spread dulu. Untuk rezeki, untuk asmara, untuk yang single, untuk single mother atau ibu rumah tangga, untuk TKI. Kita rapikan dulu. Sama-sama kita buka. Three of Cups, Seven of Pentacle, The Chariot, The Moon, Ace of Pentacle, Nine of Pentacle, Seven of Wands, The Star, Page of Pentacle. Oke, kita mulai. Baik, inilah Three of Cups, adalah kartu pertama dari cluster rezeki. Jadi beberapa hal yang mungkin terjadi pada kamu, di antaranya seperti ini. Di akhir bulan ini, kemungkinan besar akan ada selebrasi, akan ada perayaan. Selebrasi dan perayaan ini terkait dengan selesainya project kamu, dan terkait dengan selesainya tugas-tugas kamu. Selain itu, di akhir bulan ini, tim kamu akan lebih solid, tim kamu akan lebih saling mengerti, dan akan lebih bisa saling support. Ya, meskipun masih ada satu atau dua orang yang terkadang lemot, menyebalkan, dan mengesalkan. Tapi jika dilihat secara garis besar, cukup kompak dan cukup solid. Selain itu, di akhir bulan ini akan ada keharmonisan di dalam kantor atau di dalam tempat usaha kamu. Hubungan sosial dan hubungan pertemanan kamu juga akan membaik. Selain daripada itu, di akhir bulan ini mungkin kamu akan mengadakan gathering, akan berkumpul bersama dengan teman, sahabat, ataupun rekan kerja kamu. Lalu di akhir bulan, permasalahan kamu juga akan bisa selesai. Kamu akan lebih bahagia, akan lebih happy, dan akan lebih positif di dalam memandang kehidupan kamu. Baik, inilah kartu Seven of Pentacle yang akan menggambarkan beberapa hal tambahan yang mungkin terjadi di dalam hidup kamu. Di antaranya seperti ini, kamu akan bekerja dengan lebih keras, kamu akan lebih sibuk, dan kamu juga mungkin akan bisa lembur. Selain itu, kamu mungkin juga akan menghadapi beberapa orang yang mungkin sangat rese, sehingga di situ diperlukan kesabaran dan diperlukan pengertian yang sangat mendalam. Lalu di akhir bulan ini, kamu juga akan mulai melihat bahwa hasil kerja keras kamu akan sangat memuaskan. Akan ada reward atau akan ada kebaikan yang kamu terima. Lalu di akhir bulan ini, kamu juga akan lebih fokus dan akan lebih berkonsentrasi di dalam pekerjaan kamu ini. Kamu akan mendedikasikan diri kamu, mendedikasikan perhatian kamu ke dalam pekerjaan kamu ini. Nah, di akhir bulan ini, jika kamu ingin mereview mengenai pekerjaan atau ingin mereview masa depan kamu, maka tolong lihat secara jangka panjang. Hindarilah mengambil keputusan secara impulsif. Pertimbangkan semuanya dengan matang. Baiklah, ini simple. Ini kartu The Chariot
yang akan menggambarkan beberapa kemungkinan lainnya yang mungkin terjadi dalam kehidupan rezeki kamu. Di antaranya seperti ini. Di akhir bulan ini, tekad kamu akan diuji. Daya tahan kamu dan semangat juang kamu juga akan diuji. Akan ada banyak kejadian menarik yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Lalu juga akan ada muncul banyak tantangan, akan muncul banyak kesulitan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan, tantangan, dan kesulitan itu, maka fokuslah di dalam apa yang kamu kerjakan. Disiplinlah di dalam apa yang kamu kerjakan. Hindarilah membuang-buang waktu. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Lalu, alangkah baiknya jika kamu bisa mendelegasikan tugas dengan tepat. Manfaatkan talenta dari anggota tim kamu, atau dari bawahan kamu, atau dari karyawan kamu dengan tepat. Jangan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada orang yang salah. Nanti malah hancur, berantakan. Lalu, jika kamu ingin sukses dan berhasil, dan meraih hal-hal yang besar, maka yakinlah kepada diri kamu sendiri. Lalu, kontrollah diri kamu, kontrollah tindakan kamu. Jadilah orang yang teratur dan orang yang tertata. Hindarilah bekerja dengan acak-acakan, hindarilah bekerja dengan serabutan. Arahkan semuanya dengan baik, fokuskan semuanya dengan baik. Baik, inilah kartu The Moon yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Di akhir bulan ini, alangkah baiknya jika kamu tidak banyak menduga-duga. Alangkah baiknya jika kamu tidak banyak berfantasi dan tidak banyak berpikir yang tidak-tidak. Hindarilah menuduh sembarangan kepada pasangan kamu. Jika tidak ada buktinya, maka itu semua hanya rumor dan gosip. Lalu, ada kemungkinan juga mungkin kamu akan dituduh selingkuh oleh pasangan kamu. Kamu akan dituduh hal yang tidak-tidak. Dituduh bukan berdasarkan fakta, tapi hanya berdasarkan dengan asumsi dan kabar berita. Selain daripada itu, di akhir bulan ini alangkah baiknya jika kamu bisa menghadapi semua tantangan yang ada. Untuk menghadapi semua tantangan yang ada itu, bebaskan diri kamu dari pikiran yang negatif. Jadilah orang yang lebih optimis, jadilah orang yang lebih positif, lalu berusahalah sebaik mungkin. Baik, inilah kartu Ace of Pentacle, kartu yang menggambarkan beberapa kemungkinan tambahan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Di akhir bulan ini mungkin adalah awal mula yang baru untuk diri kamu. Awal mula yang baru itu mungkin adalah kamu baru saja mulai berpacaran, kamu baru saja menikah, atau kamu baru saja pindah kerja, pindah kantor, atau kamu baru pindah rumah. Selain daripada itu, Ace of Pentacle juga menggambarkan adanya masa-masa sibuk atau masa-masa sulit yang terjadi kepada diri kamu. Selayaknya sebuah awal mula, maka ini adalah fase membangun. Jika di dalam asmara, ini adalah fase membangun kepercayaan, fase membangun kesetiaan, dan fase membangun pemahaman. Nah, jika kamu baru saja menikah, maka disinilah titik awal mula di mana kalian akan mulai saling mendewasakan diri, akan mulai menerima kekurangan satu sama lain, dan akan mulai menyesuaikan dengan sifat masing-masing. Selain daripada itu, Ace of Pentacle ini juga menggambarkan bahwa jika kamu bisa menjadi orang yang optimis, bisa menjadi orang yang positif, dan bisa menghilangkan hal-hal negatif dari kepala kamu, maka kamu akan bisa sukses dan berhasil.
Baiklah, inilah kartu Nine of Pentacle yang menggambarkan beberapa hal lainnya yang mungkin terjadi di dalam kehidupan asmara kamu. Di antaranya seperti ini. Setelah kamu bekerja keras, setelah kamu banyak lembur, setelah kamu fokus dan mendedikasikan diri kamu ke dalam pekerjaan kamu, maka kamu akan mendapatkan hasil yang setimpal dan memuaskan. Hidup kamu akan lebih nyaman, hidup kamu akan lebih berkelimpahan, dan kamu akan lebih sejahtera. Lalu di akhir bulan ini, jika kamu menunggu-nunggu pembayaran, maka kemungkinan besar pembayaran akan datang, pembayaran akan tiba. Sehingga kamu akan bisa membayar tagihan, bisa membayar cicilan, dan bisa keluar dari segala kesulitan. Lalu di akhir bulan ini, target kamu juga akan tercapai, proyek kamu akan bisa selesai dengan baik, dan apa yang kamu kerjakan akan memberikan hasil yang memuaskan untuk diri kamu. Nine of Pentacle ini juga menggambarkan bahwa kamu akan lebih hoki, di mana kamu akan selalu bisa memposisikan diri kamu di tempat yang tepat dan di saat yang tepat untuk bisa mendapatkan rezeki. Nine of Pentacle ini juga menggambarkan jika kamu ingin liburan, ingin jalan-jalan, maka lakukanlah, tidak perlu ragu. Baik, inilah kartu Seven of Wands yang menggambarkan kurang lebih seperti ini. Di akhir bulan, kamu akan lebih berjuang, akan lebih struggle. Kamu juga akan lebih mempertahankan diri kamu. Lalu di akhir bulan, kemungkinan kamu bisa difitnah, dijadikan kambing hitam, ataupun juga diadu domba oleh orang lain. Lalu di akhir bulan ini, kamu juga akan menjalani kompetisi. Mungkin kompetisi di dalam pekerjaan, kompetisi di dalam usaha, atau kompetisi di dalam memperebutkan seseorang. Selain daripada itu, di akhir bulan ini, kamu juga akan diuji, akan ditantang melalui berbagai masalah. Kamu juga akan diuji di dalam bidang hubungan sosial. Mungkin ada orang yang tidak suka dan tidak senang kepada diri kamu, sehingga dia akan menyulitkan diri kamu. Lalu di akhir bulan, jika kamu ingin berhasil dan sukses, maka percaya dirilah, bekerja. Jadilah orang yang simpel, praktis, dan sederhana. Selanjutnya, inilah kartu The Star yang akan menggambarkan beberapa hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan single mother atau ibu rumah tangga. Di antaranya seperti ini. Di akhir bulan, kamu akan lebih penuh harapan. Kamu juga akan lebih terinspirasi. Selain itu akan ada pembaruan yang terjadi di dalam hidup kamu. Kamu akan menjadi orang yang lebih beruntung. Kamu akan menjadi orang yang lebih terberkati. Selain itu di akhir bulan ini, kamu juga akan melihat adanya perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu, di mana hal-hal yang buruk akan hilang dan tereliminir, dan semua akan diganti oleh hal-hal yang baru. Lalu The Star ini juga menggambarkan, jika kamu cukup percaya diri, jika kamu cukup fokus dan terdeterminasi, maka kamu bisa mewujudkan mimpi kamu. Hidup kamu akan lebih baik, dan kamu akan lebih bahagia. Nah, lalu apapun yang terjadi di dalam hidup kamu, belalah diri kamu sendiri, jangan mau ditindas. Jika kekerasan terjadi kepada kamu, maka lawanlah. Jika tidak sanggup, kaburlah. Jangan diam saja untuk menghadapi nasib kamu. Bela diri kamu, berdirilah untuk diri kamu. Baik, inilah kartu Page of Pentacle yang akan menceritakan beberapa hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan TKI. Di antaranya seperti ini. Kamu ingin mewujudkan mimpi kamu. Kamu ingin hidup kamu menjadi lebih baik. Kamu juga ingin meraih posisi yang lebih tinggi. Dan kamu juga ingin hidup dengan lebih bahagia. Nah, kamu bisa melakukan semua itu jika kamu fokus, jika kamu tetap rendah hati, dan jika kamu tahu mana prioritas.
Kerjakan hal yang penting, utamakan hal yang penting. Selain itu, di akhir bulan, hindarilah orang-orang yang penuh dengan drama. Lalu, jadilah pribadi yang cair. Jadilah pribadi yang pragmatis. Manfaatkan dan gunakan bakat kamu. Bekerjalah di tempat yang kamu sukai. Bekerjalah di bidang yang kamu sukai. Selain itu, perluas juga wawasan kamu. Belajarlah banyak hal yang baru. Lihatlah dunia ini. Perluas cara pikir kamu. Dan temuilah lebih banyak orang. Jangan malu untuk belajar. Jangan malu untuk bertanya. Karena dengan bertanya dan belajar, kamu akan menjadi lebih berkembang. Lalu di akhir bulan, ingatlah untuk tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jernihkan pikiran kamu. Jangan mau diadu domba. Jangan mau digosipin. Dan juga jangan mau untuk jatuh ke dalam jebakan orang yang berkata-kata manis dan sesat. Baiklah, jadi kurang lebih seperti itu zodiak Pisces. Kami doakan yang terbaik untuk kamu di akhir bulan ini.